Ayo. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, sesungguhnya Tuhan kami akan memulai proses pembelajaran kami. Tuhan yang memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen. Mikael Simamora, Hadir Bu. Suci Sihaan, Hadir Bu. Evon, Hadir Bu. Lydia Sembiring, Hadir Bu. Lucy, Hadir Bu. Haraita Sekampul. Ada yang nggak hadir? Nggak ada Bu. Hadir semua Bu. Hadir Bu. Oke, tapi rajin-rajin ya. Ya Bu. Materi kita pada hari ini yaitu Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Bisa dibaca? Bisa Bu. Apa materi kita? Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Kejadian 2 ayat 24. Dan di sini 1 Korintus 11 ayat 3. Yang Kejadian 2 ayat 24 dibaca dulu. 2, 2, 3 ayat. Kejadian 2 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya. Siapa yang tahu apa pengertian dari keluarga? Keluarga itu kan Bu, sekumpulan orang kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak, itu Bu. Siapa lagi yang tahu apa pengertian keluarga? Keluarga itu kan Bu, tempat berkumpulnya anak, ibu, dan ayah Bu. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Mikael dan ya, jawaban dari Haraito sama Mikael tadi itu benar mengenai apa itu keluarga. Keluarga itu unit terkecil yang berkumpul satu di atas atap yang sama, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kata keluarga bukan lagi kata yang asing, istilah yang asing bagi telinga kita, karena kita sendiri tinggal dan hidup di dalam sebuah keluarga. Ya. Ada beberapa fungsi keluarga yang akan dijelaskan. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Yang pertama fungsi biologis, yang kedua fungsi sosialisasi, yang ketiga fungsi afeksi, yang keempat fungsi edukatif, yang kelima fungsi religius. Ya. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan adalah oknum pembentukan dalam sebuah keluarga. Tuhan menciptakan manusia sepasang laki-laki dan perempuan untuk dijadikan dalam satu ikatan pernikahan yang nantinya akan dijadikan sebuah keluarga. Dalam keluarga ini, sikap yang perlu dimiliki oleh setiap anggota keluarga itu saling menerima, harus ada kasih di dalam keluarga seperti itu. Allah dan keluarga. Dalam setiap kehidupan anak, di dalam setiap keluarga, anak mempunyai dua dimensi kehidupan, yang sedang dan yang akan dijalani. Seperti itu yang akan datang. Kalau yang sedang dijalani ya saat ini, apa yang kalian sedang jalani saat ini dalam setiap keluarga kalian, dan akan dijalani itu masa yang akan datang. Seperti itu. Ya. Ibu ingin bertanya kepada Evon. Ya, di dalam sebuah keluargamu ada ayah kan, ada ibu, ada adik kan? Apakah kalian pernah memiliki waktu untuk bercengkrama, cerita seperti itu? Jarang. Kenapa nak? Karena kan Bu, ayah sama ibu kesibukan kerja, sementara aku tinggal. Oh, kalau Suci gimana nak? Kalau misalnya saya kan Bu, kalau misalnya di perantauan, pulang dari perantauan ya kami saya mau cerita sama aku untuk ada waktu untuk cerita dari cengkrama gitu Bu. Ya. Berarti di dalam keluarga itu penting Komunikasi. Ya, penting komunikasi. Di dalam komunikasi itu harus melibatkan Tuhan Yesus. Mengapa kita dalam keluarga harus melibatkan Tuhan Yesus?
Siapa yang tahu? Karena tidak ada selisih paham, Bu. Iya, karena ketika kita melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga kita, pasti tidak ada perkelahian, perceraian, pertengkaran, tetapi ada Kedamaian, Bu. Ada 3 alasan mengapa melibatkan Tuhan sangat perlu dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, itu berkat Tuhan akan ada dalam setiap kehidupan keluarga. Yang kedua, itu ada pengampunan Tuhan. Yang ketiga, ada pembaharuan oleh Tuhan yang sering disebut kekristenan sebagai hidup baru dalam setiap kehidupan keluarga. Ya, Ibu akan menampilkan hubungan yang ada di dalam keluarga. Ini coba dibaca. Komitmen, komunikasi, cinta kasih, love. Iya. Gini kan, berarti di dalam keluarga itu harus ada komitmen, komunikasi, cinta kasih. Artinya love ini berarti yang penting itu ada kasih, love kan? Iya. Kalau dalam keluarga tidak boleh saling membenci. Contohnya, Mikael, karena ibunya membelikan barang kepada adiknya, dia cemburu. Seperti itu. Dia jadi berantem sama adiknya. Itu tidak boleh seperti itu. Yang kedua ini, apa yang tahu ini? Iya, ketika keluarga melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka, pasti mereka datang kepada Tuhan. Mereka akan berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa dan mereka akan pergi beribadah. Seperti itu. Dan di sini mereka akan sama-sama di sini sharing mengenai kebenaran firman Tuhan, yaitu ada waktu untuk bercerita. Contohnya seperti siap makan malam, contohnya waktunya orang tua meluangkan waktu untuk anak-anaknya mendengarkan curahan atau cerita dari anak-anaknya. Yang terakhir itu siapa yang tahu mengenai ini? Apa? Ya, yang terakhir ini iya, Tuhan akan membawa mereka, yaitu keluarga, ke jalan yang benar. Seperti itu. Ya, Ibu akan memberikan sebuah diskusi. Ibu akan membacakan kelompoknya. Dengarkan ya. Ya, Bu. Haraito sama Lydia Sembiring satu kelompok. Ini membahas pengertian keluarga. Pengertian keluarga, fungsi keluarga. Ada tadi 5 kan fungsi keluarga. Ya, ada tadi 5 fungsi keluarga. Ya, kalian membahas fungsi biologis sama fungsi afeksi. Kelompok yang kedua, Evon dan Lucy, mengenai fungsi keluarga, sosialisasi, dan religius. Kelompok yang terakhir, Suci dan Mikael, mengenai fungsi edukatif dan peran Allah dalam keluarga. Jelas? Jelas, Bu. Sini kau dia. Sana kau duduk satu kelompok, Bu. Iya. Pindah. Ya, pindah ya, Nak. Udah gitu aja daripada apa? Udah lah. Ya. Dalam diskusi kita kali ini bisa menggunakan internet. Ibu. Oke. Ya. Oke. Cepet. Ini.
biologis. Bu, satu lagi afeksi ya Bu? Iya, nah. Fungsi afeksi. Udah Bu. Udah siap anak-anak? Sudah Bu. Kelompok 1, Ibu persilakan dulu maju. Pertama, Siapa maju Bu? kelompok 1 yang membacakan Haraito ya. Gantian sama kami Bu. Perkenalkan dulu ya, Nak. Halo guys, kalian sudah berkenal kan denganku? Iya, serius ya, Nak. Perkenalkan, nama saya Haraito Stompul dari kelompok 1 dan teman saya sendiri, Lydia sendiri dari kelompok 1. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian keluarga dan fungsi keluarga, yaitu secara biologis dan secara afeksi. Saya akan menjelaskan tentang keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Fungsi afeksi yang kami dapat itu, di dalam keluarga diperlukan kehangatan rasa kasih sayang dan perhatian antara anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral atau kebutuhan integratif. Apabila anak kurang atau tidak mendapatkannya, kemungkinan ia sulit untuk dikendalikan, nakal, bahkan dapat terjerumus dalam kejahatan. Di sini fungsi keluarga, jika orang tua tidak mengendalikan anaknya, mungkin anaknya bisa saja nakal dan dapat terjerumus dalam kejahatan. Makanya orang tua harus bisa melakukan fungsi afeksi ini kepada anaknya. Adapun fungsi biologisnya yaitu meliputi fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga, serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Nanti Evan yang membacakan ya, kalau enggak bergantian. Gantian kami Bu. Udah sepakat. Ini mengenai fungsi sosialisasi. Perkenalan ya. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Evan Putri dan teman saya Galinding. Ya, di sini kami ingin menjelaskan mengenai fungsi keluarga, yaitu yang pertama fungsi sosialisasi, yaitu melalui interaksi dalam keluarga anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita serta nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka pengembangan pribadinya. Ya, melalui fungsi ini kita pelajari adanya interaksi antara masing-masing anggota keluarga, sehingga orang tua tersebut juga menanamkan nilai-nilai norma yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi keluarga, yaitu fungsi religius, di mana keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak pada kehidupan sesuai dengan keyakinan keluarga tersebut. Misalnya dia berkeyakinan agama Kristen, ya di situ. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir mengenai fungsi edukatif dan peran Allah dalam keluarga. Baiklah, kami kelompok 3 ingin menjawab soal dari Ibu yang mengenai fungsi edukatif dan peran Allah dalam keluarga. Saya menjawab fungsi edukatif. Fungsi edukatif dalam keluarga yaitu guru pertama bagi anak. Contoh sederhananya, keluarga untuk mengajarkan anaknya untuk setiap orang dijumpainya orang yang lebih tua harus lebih dihormati, dan yang kedua memberi tangan kanan dalam sesuatu atau entah berjabat tangan. Dari situ kita lihat bahwasanya keluarga yang pertama kali mengajarkan. Itulah fungsi edukatif dari kelompok kami dan akan dilanjutkan oleh teman kita. Saya akan melanjutkan tentang peran Allah dalam keluarga.
Allah memiliki peran dalam setiap keluarga itu yang pertama sebagai pemberi berkat, kemudian pemberi pengampunan dan membaharui menjadi manusia baru. Misalnya itu keluarga diberi kesehatan, damai sejahtera, sukacita dan kecukupan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Dari bahan diskusi kita hari ini yaitu mengenai keluarga dan fungsi keluarga, itu tadi dari kelompok 1 sudah menjelaskan fungsi biologis sama fungsi afeksi. Kelompok 2 mengenai fungsi sosialisasi dan fungsi religius. Kelompok 3 yaitu fungsi edukatif dan peran Allah dalam keluarga. Jadi bahan diskusi kita ini sangat perlu kita ketahui untuk wawasan mengenai keluarga seperti itu. Jadi di dalam keluarga itu, disitulah kita pertama kali dibimbing, dibina mulai dari kecil. Jadi itulah makanya ada fungsi edukatif, fungsi religius. Ketika kamu di dalam keluarga beragama Kristen dari lahir, berarti harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan, ya, pada Kristus. Kalau fungsi sosialisasi, yaitu tadi mengenai fungsi komunikasi, ya, harus ada komunikasi seperti itu. Biologis itu mengenai keturunan dari ayah, yaitu kalian sendiri, seperti itu. Ya, untuk menutup proses pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas yang akan dikumpul minggu depan. Ya, itu ditulis ya, mengenai buat sebuah puisi mengenai keadaan atau suasana keluarga yang sedang kalian jalani. Atau contohnya kalian buat puisi mengenai kayak senangnya berkomunikasi, ada waktu bersama dengan keluarga seperti itu. Buat di kertas jeruk, diwarnai seperti itu ya. Ya, Bu. Ya. Yang menutup proses pembelajaran kita, Evon dan Suci buat doa sama nyanyi ya, Nak. Ibu. Lagu apa? Ya, terima kasih Tuhan. Supaya kita pulang ke masing-masing selalu diberikan satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Dua ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, mulai dari awal pembelajaran kami hingga pada saat ini. Bapa, kini kami sebentar ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati perjalanan kami Bapa, dan berkati juga dengan guru kami. Dan ajarkanlah kami Tuhan agar senantiasa bersama dengan keluarga kami. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Suci dan Evon. Sama Bu. Jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo, Bu.